Kenalkan, nama saya Manuel Parson Luman Tobing. NIM saya 11S24035. Saya dari kelas 11 IF2. Kali ini saya akan menjelaskan problem solving dari studi kasus yang ada pada praktikum 3 yaitu ekspresi kondisional. Jadi ada 3 studi kasus atau 3 tantangan di sini. Pertama adalah nilai min 4. Nilai min 4 ini tantangan 1. Min 4 V, X, Y, Z adalah fungsi untuk menentukan bilangan bulat terkecil dari V, X, Y, dan Z. Gunakan fungsi antara min 2 dan min 3 yang mirip dengan fungsi max 2. Baiklah, jadi untuk membuat kode programnya, ini kita buat min 2 X, Y, memanggil nilai terkecil dari dua bilangan integer. Integer ini adalah bilangan bulat X dan Y. Kita buat min 2 integer 1, integer 2, dan hasilnya nanti integer yang ketiga. Nah, nanti ini X, Y, dan hasilnya nanti bilangan terkecil dari dua bilangan tadi. Kemudian min X, Y sama dengan if X lebih kecil Y, then X else Y. Artinya ini adalah jika X lebih kecil dari Y, maka hasilnya adalah X. Selainnya adalah Y. Sama seperti min 2, kita buat min 3, tapi min 3 X, Y, Z ini adalah mengambil nilai terkecil dari tiga bilangan integer. Jadi kita akan membuat integer 1, 2, dan 3, dan hasilnya nanti bilangan terkecil. Kemudian untuk min 3 X, Y, dan Z, min 2 dalam kurung min 2 X, Y, dan tutup kurung Z. Artinya ini apa? Ketika kita sudah mendapatkan nilai terkecil dari min 2 ini, kemudian akan dibandingkan dengan Z yang ada pada min 3. Sama selanjutnya min 4 V, X, Y, dan Z mengambil 4 bilangan. Nah, kita buat sama seperti yang di atas tadi, Z 1, 2, 3, dan 4, dan hasilnya nanti bilangan terkecil. Nah, ketika kita sudah memperoleh bilangan terkecil dari min 3, kemudian akan kita bandingkan dengan Z yang ada pada min 4. Nah, untuk menentukan bilangan terkecil dari empat bilangan integer yang kita input, kita buat main input output, di mana ketika kita menginput nanti v, x, y, dan z itu akan dibaca empat nilai integer yang kita input. Nah, kemudian di print atau dimunculkan uh, nilai terkecil dari empat bilangan integer tadi. Nah, inilah kode programnya. Untuk membuktikannya, kita akan lakukan compile dan run. Kita tantangan satu, tantangan satu, dan HS. Nah, selanjutnya kita run tantangan satu. Nah, sesuai dengan pada modul tadi. Nah, jika kita menginput 1, 2, 3, dan 4, outputnya 1, min 4, 3, min 2, 1, outputnya 2, min 4. Mari kita coba. Kita lakukan sesuai dengan modul 1, 2, 3, dan 4. Dan ya, benar, outputnya adalah 1, sesuai dengan modul. Kemudian kita coba dengan nilai yang lain. Min 4, min 4, 3, min 2, 1. Dan ya, benar, hasilnya adalah min 4 di sini. Sesuai outputnya adalah min 4. Jadi, kode program pada tantangan satu ini sudah benar karena output yang diberikan sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul. Selanjutnya kita ke tantangan 2. Tantangan 2 ini adalah wujud zat air, di mana kita akan membuat kode program di mana ketika kita memasukkan nilai min 1, maka outputnya padat, 0 cair, 100 itu gas. Baiklah, kode programnya seperti ini. Wujud zat air yang dimaksudkan sebagai X akan melakukan pengecekan wujud zat dari air berdasarkan suhu air X. Dengan X itu adalah bilangan real. Kemudian kita buat wujud zat air double string. Wujud zat air X kita laksanakan do. Nah, kini ada if X kecil 0, lebih kecil dari 0, maka akan memunculkan output padat. Artinya adalah ketika kita menginput X itu lebih kecil dari 0, maka hasil yang diperoleh nanti padat. Yang lain, jika X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 100, maka outputnya atau wujud zat airnya adalah cair. Dan selain itu, jika if X lebih besar sama dengan 100, jika X ini lebih besar sama dengan 100, maka wujud zat airnya adalah gas. Kemudian kita buat main input output, di mana ketika kita menginput X-nya,
itu akan dibaca lalu di print apa sih wujud zat air ketika kita menginput nilai x yang min 1, 0, dan 100 ini. Baiklah, sebelum itu kita compile dan run. Tantangan 2, tantangan 2.html. Nah, selanjutnya kita run tantangan 2. No, min 1 padat. Apakah padat hasilnya? Benar, hasilnya adalah padat. Kemudian kita coba dengan nilai yang lain. 0. Apakah cair? Benar, cair. Dan kemudian 100. Dengan 2. 100. Nah, gas. Jadi, kode program pada tantangan 2 ini sudah benar karena output yang dia diberikan juga sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya kita beralih ke tantangan 3. Tantangan 3 ini adalah grade nilai. Nah, grade X adalah fungsi untuk menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Nah, dengan X-nya itu adalah bilangan prima. Dan apa sih hasil yang diharapkan ketika kode programnya sudah selesai? Nah, ini adalah 72AB, 71 itu B. Nah, untuk kode programnya seperti ini, kita buat grade nilai X itu untuk menentukan menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Dengan X-nya itu adalah bilangan real. Sama seperti tantangan 2 tadi, tantangan 3 ini kita memakai grade nilai double string di mana ada beberapa ketentuan di mana jika x-nya itu lebih besar sama dengan 80 maka grade-nya adalah A, lebih besar sama dengan 72 AB, dan seterusnya. Otherwise ini di luar dari nilai yang ini atau di bawah 35 itu akan mendapatkan grade E. Jadi untuk munculkan hasilnya nanti kita buat main input output di mana ketika kita menginput x itu akan dibaca dan akan di print grade nilai x-nya. Nah, sebelum membuktikannya atau sebelum runnya kita compile dulu tantangan 3. Tantangan 3.hs. Nah, kemudian kita buat tantangan 3. Nah, 72 itu AB. Apakah benar? Apakah AB? Dan ya, benar. AB. Kemudian kita buat tantangan 3 lagi dan kita masukkan nilainya 71. 71 dan hasilnya B sesuai sesuai dengan pada modul tadi ini. Nah, jadi begitulah problem solving atau kode program untuk ketiga tantangan tadi dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Terima kasih.